Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah suatu metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel ini bisa dikatakan berkorelasi jika salah satu variabel mengalami perubahan secara sistematis, maka nantinya variabel yang satunya juga akan berubah. Kemudian, bagaimana perubahan antara dua variabel tersebut? Kita lihat ya. Nah, jadi, teman-teman, dalam melakukan analisis korelasi, nantinya kita akan mendapatkan koefisien korelasinya itu berkisar antara -1 dan juga +1. Nah, kemudian bagaimana jika korelasinya itu +1, artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dan sangat kuat positif. Maksudnya bagaimana? Korelasi yang positif itu maksudnya begini ya, jika salah satu variabelnya meningkat, maka variabel yang satunya ikut meningkat. Jadi yang satunya meningkat, salah satu variabelnya meningkat, variabel yang lainnya juga meningkat. Kemudian ada juga nilai korelasinya yang mendekati -1. Jika nilai koefisien korelasinya mendekati nilai -1, artinya dua variabel yang kita uji korelasinya itu memiliki hubungan yang sangat kuat, namun sangat kuatnya itu dalam konteks yang negatif. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana maksudnya dalam konteks sangat kuat negatif ini? Maksudnya itu yaitu, jika salah satu variabelnya meningkat, maka variabel yang lainnya justru menurun. Jadi, untuk catatan supaya bisa diingat, korelasi positif itu berarti yang satunya positif, yang lainnya juga positif, begitu ya. Jika korelasi negatif, yang satunya meningkat, kemudian variabel yang lainnya itu menjadi menurun gitu. Kemudian, salah satu ukuran korelasi yang sering digunakan itu yaitu koefisien produk momen. Koefisien produk momen ini mengukur korelasi antara dua variabel dengan skala yang ditetapkan interval dan juga rasio ya. Interval dan rasio. Lalu, untuk mengukur korelasi menggunakan koefisien produk momen, dia memiliki syarat. Syaratnya yaitu data yang akan kita uji besar tidaknya nilai korelasinya itu, datanya harus normal, kemudian bersifat homogen atau paling tidak mendekati homogen, lalu analisis regresi pada variabel tersebut harus berupa regresi linier. Adapun formula yang digunakan yaitu sebagai berikut ya, teman-teman bisa dilihat. Ini adalah bagaimana cara kita membaca nilai korelasinya, teman-teman. Jadi kriterianya itu seperti ini. Nah, cara kita melihatnya, jika nilai korelasinya itu antara 0 dan 0,5, maka hubungan korelasinya itu lemah. Kemudian, jika nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan itu di antara nilai 0,5 hingga 0,80, maka hubungan korelasinya itu sedang. Kemudian, jika nilai korelasi yang kita dapatkan itu dari 0,8 hingga 1, maka hubungan korelasinya itu dapat dikatakan kuat. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan tutorial bagaimana caranya menghitung analisis korelasi menggunakan RStudio ya, teman-teman. Nah, pertama kita akan ambil datanya, tapi itu untuk dataset yang sudah tersedia. Kita akan menggunakan data set untuk set X77. Nah, ini adalah datanya, teman-teman, di mana datanya ini antara
Alabama dari beberapa kota yang ada di Amerika Serikat, dari Alabama hingga Colorado. Kemudian variabel yang ada pada data ini ada 7 ya, dari populasi hingga area 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini adalah data yang akan kita gunakan. Kemudian, langkah berikutnya kita akan melakukan mengubah matrik yang ada di stat X77 ini menjadi data frame ya, teman-teman. Kita kasih keterangan dulu, ubah matriks stat X77 menjadi data frame. Ingat ya teman-teman, kalau kita mau membuat catatan seperti ini, kalian harus buat tanda pagar dulu di awalnya supaya air console-nya itu tidak merunning yang kita tulis, sehingga itu menjadi catatan saja gitu ya. Kita ubah namanya menjadi constat saja ya teman-teman, constat 1, kemudian as data frame, lalu di dalamnya stat X77. Oke, lalu kita langsung saja hitung koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasi, ini tadi kan ada beberapa variabel. Misalkan kita mau lihat koefisien korelasi antara populasi dan income ya. Koefisien korelasi antara variabel population dan income. Caranya, kita ketikkan sintaknya itu core, constat 1, constat 1, karena kita definisikan ini tadi constat 1 ya, constat 1, lalu kita buat dolar, berarti data yang kita ambil itu bagian populasinya saja, koma, kemudian constat 1 lagi, dolar, kita ingin menguji korelasi antara variabel populasi dan income. Berarti ini kita pilih income, kemudian enter saja. Data yang muncul itu sebesar 0,2082 ya. Nah, jika kita lihat berdasarkan kriteria untuk melihatnya ini ya teman-teman. Kalau nilainya itu antara 0 hingga 0,5 berarti hubungannya itu lemah. Hubungan korelasinya itu lemah gitu ya. Ini kan baru koefisien korelasinya. Sekarang kita mau uji korelasinya menggunakan formula percent product moment gitu ya. Ini adalah uji korelasi. Kita gunakan sintaknya itu core titik tes, lalu datanya tadi constat 1. Kita mau lihat untuk yang variabel populasi saja dengan variabel income ya. Jadi dolar itu sintaknya itu akan membaca maksudnya ini dari data konstat 1 ini yang diambil hanya bagian income saja. Dari data konstat 1 ini yang diambil hanya bagian populasi saja. Nah, data yang kita definisikan sebagai konstat tadi adalah ini semuanya ya. Oke. Berarti untuk uji korelasi ini sintak untuk uji korelasi ini program R akan membaca ini akan menghitung uji korelasi antara populasi dan income saja, yang lainnya tidak ikut termasuk gitu. Oke, kenapa ini tidak bisa? Coba kita lihat lagi, apakah ada kesalahan di jadi Cortes konstat 1 populasi, kemudian konstat 1 income. Nah, jadi program R itu cukup sensitif ya teman-teman. Jika ini I kecil, sedangkan ini I besar, dia tidak akan membaca. Jadi dia bingung nanti yang mana yang akan diambil begitu ya, sehingga hasilnya akan menjadi error. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat nilai p-value-nya itu 0,1467. Ini kan lebih besar ya dari nilai
dari nilai alfa 0,05 yang biasa digunakan, sehingga ini menjadi tidak signifikan ya, teman-teman. Karena tidak signifikan dan juga kita lihat nilai korelasinya ini 0,20, sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan korelasi antara populasi dan income ini sebenarnya tidak terdapat korelasi. Sekarang coba kita lihat dari eh, korelasinya dengan menggunakan grafik ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi korelasi, kita buat dulu. Korelasi antar semua variabel dalam data set stat X77 require grafis. Jadi ini untuk pakai grafiknya. Lalu kemudian pair stat X77 atau kita definisikan tadi sebagai konstat 1. Oke, ini adalah hasil grafik dari korelasi antara 7 variabel semuanya tadi yang ada pada dataset X77 yang kemudian tadi kita definisikan sebagai konstat 1 ya. Sebelum kita lihat atau sebelum kita baca ini bagaimana cara membaca tabel grafiknya, kita pahami dulu bagaimana cara membacanya, oke? Nah, teman-teman, ini adalah cara membaca scatter diagram yang ada pada keluaran program R tadi ya. Jika datanya itu menyebar seperti ini, maka derajat korelasinya itu tidak ada. Artinya, tidak ada korelasi yang dapat dilihat. Sehingga variabel akibat Y itu dikatakan tidak berpengaruh atau variabel akibat Y itu tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab X yang sedang dikaji. Misalkan tadi kita contohnya antara variabel populasi dan juga variabel income. Jika datanya seperti ini, maka tidak ada korelasi. Oke? Jika datanya seperti ini, jika plot datanya, penyebaran datanya, titik-titik datanya itu seperti ini, maka derajat korelasinya itu ada, tapi lemah. Jadi korelasinya itu terlihat tapi hanya sedikit begitu. Mungkin variabel X-nya itu bisa saja mempengaruhi variabel Y-nya, tetapi tingkat pengaruhnya itu sedikit dan masih diragukan begitu. Jika seperti ini korelasinya, maka sebaran titik-titiknya itu kan mengumpul ya, mengumpul dalam bentuk linier dan ini cukup jelas. Kemungkinan variabel X-nya itu mempengaruhi variabel Y. Sehingga nantinya setiap perubahan pada nilai X itu akan mempengaruhi juga perubahan terhadap variabel Y. Gitu. Jadi kita bisa melihat jika salah satu nilai saja yang kemudian berubah, kita bisa memprediksi untuk variabel yang lainnya. Berikutnya, ini adalah pola scatter diagram jika derajat korelasinya itu sempurna. Jadi setiap titik-titiknya itu sudah hampir benar-benar membentuk garis lurus. Jika bentuknya seperti ini, maka nilai variabel X-nya itu tentunya dapat memprediksi nilai variabel Y-nya itu secara bisa dikatakan tepat gitu ya. Ini adalah cara membaca scatter diagramnya. Ini untuk yang jenis korelasinya positif ya. Jadi peningkatan nilai pada variabel X akan menghasilkan peningkatan nilai pada variabel Y. Ini peningkatan nilai pada variabel X akan menghasilkan penurunan nilai di variabel Y. Oke, jadi perlu diingat bentuk-bentuknya, dan ini adalah jika bentuk kurvanya itu seperti U, kemudian S, gitu ya. Maka perubahan pada variabel X itu akan menghasilkan perubahan nilai variabel akibat Y-nya itu yang berbeda, dan itu tidak linear gitu ya. Tadi kan kita udah lihat ya di sini, kalau misalnya syarat untuk adanya untuk menghitung nilai koefisien korelasi menggunakan produk momen itu, variabelnya itu harus berbentuk linear gitu. Oke, jadi kita sudah tahu cara membaca scatter diagramnya
jika dia memiliki korelasi atau tidak memiliki korelasi gitu. Sekarang kita lihat lagi tadi hasil tutorial kita menggunakan RStudio. Nah, ini teman-teman, ini adalah korelasi antara variabel populasi dan variabel income. Kita cek tadi, ternyata nilai korelasinya itu hanya sebesar 0,2. Dan itu berarti tidak ada korelasi antara variabel populasi dan variabel income gitu. Nah, setelah dilihat juga ternyata datanya ini menyebar dan tidak beraturan gitu ya. Ini juga semakin memperkuat dari hasil koefisien korelasinya tadi yang hanya sebesar 0,2. Kemudian coba kita lihat yang mungkin kira-kiranya korelasinya itu kuat ya. Ini kan sudah berbentuk lurus. Ini bisa jadi korelasinya ini negatif ya. Ini bisa jadi korelasinya negatif. Ini adalah antara variabel literasi dengan life XP ya. Oke, coba kita lihat nilai korelasinya. Apakah dia berkorelasi positif? Apakah dia berkorelasi negatif? Live EXP, koma, kemudian konstat 1, dan Murder ini ya. Murder. Korelasinya 0,78 teman-teman. Ini berarti kalau kita lihat di sini 0,78 itu berarti hubungannya itu sedang. Tapi dia ini tadi ada negatif ya. Negatif berarti korelasinya itu secara negatif. Jadi yang satu nilainya naik, yang satu bisa nilainya turun gitu. Kemudian kita cek lagi yang mungkin korelasinya itu ada positif. Korelasinya sedang dan positif itu kan ke kanan ya, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari scatter diagramnya, bisa jadi yang korelasinya itu positif dan sedang, itu antara literasi dan murder. Coba kita lihat ya. Cortex, kemudian Cortex 1, iliterasi, kita coba dengan murder ya. Dengan variabel murder. Ini bisa jadi korelasinya sedang dan nilainya positif, teman-teman. 0,70 ya. Kita lihat karena kenapa? Karena grafiknya itu dari dia ke naik gitu ya. Kita keluarkan semua nilainya dan kita lihat korelasinya ya. Core konstat 1. Nah, oke, ini adalah hasil korelasinya teman-teman. Jadi begini cara melihatnya. Misalkan 1 ini adalah korelasi antara populasi dan populasi. Ya, karena dia dengan dirinya sendiri tentu saja nilai korelasinya itu 1 begitu ya. Korelasinya ya benar-benar sempurna. Kemudian coba kita lihat ini tidak ada korelasi ya, 0,2. Ini korelasinya yang negatif. Ini berarti, misalkan kita ambil data ini ya teman-teman. Ini adalah data live EXP dengan murder. Ini kan dia ada korelasi sedang, tapi negatif. Berarti nanti gambarnya itu, garisnya itu kayak gini. Miring begini ya. Miring tapi terbalik. Oke, kita lihat ya tadi murder untuk live A. Ini. Bener ya, jadi jika grafiknya miring seperti ini, maka dia ada korelasi sedang ataupun kuat, tetapi sifat korelasinya itu negatif. Oke, kemudian kita lihat yang memiliki korelasi cukup kuat itu ada di ini.
0,70 ya. Jadi ini ada di variabel iliterasi dengan Murder. Kita lihat ini variabel Murder, kemudian ini variabel iliterasi. Korelasinya sedang dan bersifat positif tentu saja. Gambarnya seperti ini ya, miring seperti ini, seperti garis miring. Oke, kemudian kita lihat yang kemudian kita lihat yang korelasinya itu sangat kecil atau nilainya mendekati 0. Dari sini ya, teman-teman. Yang korelasi yang paling mendekati 0 itu ada di variabel populasi dan iliterasi. Kita lihat variabel populasi dan iliterasi itu seperti ini ya grafiknya. Karena grafiknya ini sangat tidak berpola dan menyebar, maka korelasinya itu bersifat lemah dan bisa dibilang tidak ada korelasinya. Oke, itu saja ya teman-teman. Pelajaran kita pada video kali ini mengenai analisis korelasi dan juga tutorial perhitungannya langsung menggunakan RStudio. Kita akhiri, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.